Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bahagia sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam renungan pagi edisi Kamis 10 Februari 2022. Sambut Tuhan dengan hati yang gembira dan siap menyembah Dia. Mari kita mulai. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita pada saat ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 13. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-34. Saudara, mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Kami sungguh berbahagia menikmati kemenangan melalui kehidupan baru. Karena itu kami hendak mengawali dengan menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkenan ya Roh Kudus, Engkau mengisi hati kami. Dan buatlah kami mengerti sabda-Mu melalui perikop pembacaan pada saat ini. Ya Tuhan, berbicaralah, kami telah siap mendengar. Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita. Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan Ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Amin. Beritakanlah kebangkitannya. Itulah tema kita saat ini. Saudara, manusia pada hakikatnya akan mati atau meninggal. Itu berarti bahwa segala aktivitas dan kegiatan manusia di dunia ini berakhir pada saat kematiannya. Seperti ungkapan Pak Bongian Ritelino, dos suruga tu inan marendeng. Suatu ungkapan yang menggambarkan keadaan manusia di dunia hanya sementara, karena kehidupan kekal adalah di sorga. Karena itu hidup di dunia ada batasnya. Lalu bagaimana jika ada orang mati yang hidup kembali? Apakah kita akan percaya? Tentu sangat sulit bagi nalar kita untuk percaya. Hal itu yang terus dikumandangkan dan diberitakan Rasul Paulus dan kawan-kawannya bahwa ada yang telah mati tetapi telah hidup kembali. Ya, Dialah Tuhan Yesus yang telah dijatuhi hukuman mati, disalibkan dan dikuburkan oleh penduduk dan pemimpin Yerusalem.
Namun dengan kuasa-Nya Ia telah bangkit, Dia hidup kembali. Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid dan beberapa orang. Mereka semualah yang akan menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Banyak orang yang tidak percaya dan menuduh bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri, tetapi dengan iman Rasul Paulus dan rasul-rasul percaya pada kebangkitannya. Dia telah benar-benar bangkit dan sudah menjadi tugas Paulus untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita semua juga adalah saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Kita telah mengalami dalam perjalanan kehidupan kita bagaimana Tuhan benar-benar hidup dan menyertai hidup kita. Ia menuntun kita dengan kehendak-Nya agar kita percaya dan dengan setia menjadi saksinya. Menjadi saksi kebangkitannya melalui sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Saudara, beritakanlah kebangkitannya. Amin. Mari kita satukan hati, kita naikkan doa di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami hendak memulai segala aktivitas kami hari ini. Penuhkanlah kami dengan kuasa dan kasih-Mu, agar kami dapat memuaskan hati-Mu Tuhan, dalam segala tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala perjuangan hidup kami masing-masing. Tuhan, penuhi kami dengan semangat dan harapan baru yang hanya tertuju kepadamu. Demikian Tuhan, bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang berjuang di dalam kerinduan untuk dipulihkan dari sakit penyakit, pun juga yang sedang berduka cita oleh karena ditinggalkan kekasih-kekasih dalam kehidupan ini. Kami percaya hanya dalam kasih Tuhan kami dapat memperoleh kemenangan. Berkati pula kami pribadi lepas pribadi Tuhan, berkati kami bersama keluarga kami masing-masing, baik keluarga yang tinggal bersama dengan kami, pun juga yang terpisah dengan kami oleh karena tuntutan tugas, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Tuhan berkenan menerima penyembahan dan ucapan syukur dari segenap saudara-saudara yang bersyukur atas pertambahan usia, sembuh dari sakit penyakit, usaha berjalan dengan baik, ataupun dalam pekerjaan dan pelayanan kami, dan juga perjuangan anak cucu dalam pendidikan. Tuhan, kami serahkan semua pengharapan kami. Tuhan ada di atas semuanya. Ya Bapa Sorgawi, penuhilah setiap kami yang menyatu dalam saat teduh dalam renungan pagi ini. Berkenan Tuhan mengampuni segala salah dosa kami dan menerima kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita semua ke dalam kehidupan kita. Karena itu jalanilah aktivitas kehidupan kita dan tetap memberitakan kehendak Tuhan, kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita di pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Selamat menikmati seluruh kegiatan kita dalam bimbingan kuasa Roh Kudus. Salam sehat selalu.